Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah adik-adik, bertemu lagi bersama kakak di kelas 3 yaitu di tema 6. Nah, ini ada bacaan di buku kalian itu di halaman 32. Nah, baiklah kita baca aja. Judul bacaan tersebut adalah Air dan Angin sebagai Sumber Energi. Air bukan hanya sekedar sumber energi bagi tubuh kita. Air juga bermanfaat sebagai sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Nah, lalu bagaimana proses terjadinya listriknya dari air tersebut? Nah, caranya adalah air yang ditampung di dalam bendungan tersebut dialirkan, kemudian aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut dengan energi kinetik. Jadi energi kinetik itu adalah energi gerak. Jadi air menggerakkan kincir atau turbin air. Nah, gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Nah, dari generator listrik inilah terjadinya yaitu sumber energi listrik. Jadi generator inilah yang menghasilkan sumber energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut juga dengan sebutan yaitu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, ini singkatannya. Jadi P itu pembangkit, L ini listrik, T ini tenaga, A ini air. Nah, ini contohnya PLTA yang ada di Indonesia. Nah, perhatikan tabelnya. Nah, ini tabelnya, yaitu yang pertama PLTA Jatiluhur, lokasinya yaitu di Purwakarta, Jawa Barat. Kemudian yang kedua contohnya PLTA pembangkit listrik tenaga air ini yaitu PLTA Maninjau, berada di Agam, Sumatera Barat. Yang ketiga PLTA Karangkates yang adanya di Malang, Jawa Timur. Kemudian PLTA Sigura-gura, berada tepatnya di Simorea, Sumatera Utara. Nah, kemudian yang kelima PLTA Musi, adanya di Kapahiang atau Bengkulu. Kemudian PLTA Gajah Mungkur, adanya di Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, dari pembangkit listrik tenaga air ini memang harus ada di daerah tersebut air sungai atau air yang banyak untuk menampung di dalam bendungan atau waduk tersebut. Nah, ini contohnya gambar PLTA Sigura-gura dan PLTA Musi, PLTA Jatiluhur. Nah, selain dari sumber energi air itu ada namanya lagi yaitu sumber energi udara. Nah, di dalam udara itu terdapat oksigen. Oksigen inilah yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Bagi manusia juga oksigen inilah berperan penting untuk bernapas. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh, jadi bukan hanya sekedar sebagai sumber energi bagi tubuh, ternyata udara ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik selain air tadi. Nah, udara yang bergerak
disebut bayu atau angin, sering disebut dengan tenaga bayu atau angin. Nah, pergerakan angin itulah yang dinamakan juga sama dengan energi kinetik atau energi gerak. Oke, caranya lebih kurang sama dengan pembangkit listrik tenaga air. Angin ini sama, dia ada kincir juga, tapi dia kincir angin. Nah, kincir angin inilah nanti terkena udara, dia akan bergerak. Nah, pergerakannya itulah yang bisa nanti menghasilkan sumber energi listrik. Nah, jadi energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir angin. Nah, kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Jadi kincir angin yang bergerak tadilah yang menggerakkan generator listrik, sehingga generator listrik ini akan menghasilkan energi listrik. Nah, pembangkit listrik tenaga udara atau bayu ini sering disebut dengan singkatan PLTB, atau kepanjangannya P ini pembangkit, L ini listrik, T tenaga, B adalah bayu. Nah, PLTB yang terbesar di Indonesia terdapat di Sindrap, Sulawesi Selatan. Nah, ini ada latihan masih berhubungan dengan bacaan tersebut. Nah, nanti kalian lihat di sini di dalam kotak ini ada angka-angka. Nah, susunan angka-angka inilah membentuk kata nanti. Kata yang ada di dalam kotak-kotak ini setelah disusun itu ada kata-kata yang terdapat dalam bacaan tadi. Nah, jadi kalian diperintahkan hanya nanti membuat atau mencari kata yang ada di dalam bacaan tersebut. Nah, nanti kalian gariskan aja, cukup kalian lingkar mana bacaannya. Nah, baiklah, kita langsung aja ini. Kalian dalam menggaris ini boleh kalian menggaris misalnya umpamanya mendatar. Nah, kalian buat garis umpamanya mendatar atau menurun dari atas ke bawah boleh. Tapi kalian cari mana rangkaian huruf-huruf tersebut membentuk makna kata yang katanya ada di dalam bacaan tersebut. Oke, kita cari. Yang pertama ini di sini kita temuin mendatar dulu, ini dia yang kakak gariskan. Nah, ini coba baca betul yang ada di dalam kolom ini. Ini adalah energi. Nah, tadi ada dalam bacaan tentang energi. Kemudian satu lagi kita lihat lagi. Nah, ini menurun dari atas ke bawah. Nah, ini kalau kita perhatikan ini membentuk kata yang namanya angin. Oke, selanjutnya lagi mendatar kita cari. Nah, di sini dia. Nah, ini kincir, tadi ada kata-kata kincir. Kemudian kita cari lagi. Nah, ini oksigen, nurun. Nah, tadi ada kata-kata oksigen. Kemudian kalau kita lihat ini satu lagi mendatar. Waduh, kira-kira ada lagi tidak? Nah, ini dia menurun, yaitu listrik. Nah, ini dia. Coba kita lihat lagi. Nah, di sini bisa generator. Nah, ini bisa generator. Nah, coba kita perhatikan ada berapa ini. Ada katanya 1, 2, 3, 4. Oke, kakak hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Jadi ada 7 kata yang ada di dalam kotak-kotak ini, atau yang disebut juga dengan teka-teki silang. Kalau kalian pernah bermain teka-teki silang, nah seperti inilah. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe.